Oke, sebelumnya saya ini ya tentang diabetes ya dok. Sudah muncul? Oke, sudah. Sudah ya dok ya. Oke, silakan dokter Winda. Oke, selamat siang teman-teman FHI dimanapun berada. Jumpa lagi ya sama saya Dr. Winda. Kali ini topik kita itu tentang obesitas. Siapa di sini yang mengalami obesitas? Yuk, kita belajar tentang obesitas ya. Slide. Oke, sekarang sebenarnya dikatakan obesitas itu kalau kapan sih gitu. Bukan berarti semua yang mengalami kelebihan berat badan sudah pasti obesitas. Tapi ada derajat tertentu dari kelebihan berat badan yang sampai tergolong terhadap obesitas ya. Jadi obesitas sendiri itu artinya dia terjadi penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan dari yang masuk ya, asupan yang masuk dengan yang dikeluarkan atau energi yang kita gunakan dalam waktu lama. Jadi bukan hanya dalam waktu sebentar saja ya, hanya sesekali gitu, sesekali aja lebih banyak yang masuk dibandingkan yang keluar nih, enggak. Tapi dalam jangka waktu yang lama itu terlalu sering kondisi di mana lebih banyak yang masuknya dibandingkan yang keluarnya. Nah, baik overweight dan obesitas ini juga memiliki resiko bisa mengalami diabetes, itu resiko bisa sampai 44%, bisa beresiko mengalami penyakit jantung iskemik dan juga cancer. Slide. Nah, ini mungkin teman-teman beberapa sudah pernah melihat ya, klasifikasi indeks massa tubuh atau IMT. Nah, jadi kita dikategorikan apakah kita sudah obesitas atau belum tuh dilihatnya dari sini gitu ya. Cara mengukurnya gimana? Cara mengukur IMT kita itu adalah caranya berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, gitu ya. Jadi berat badannya berapa per tinggi badannya dalam bentuk meter kuadrat. Nah, itu hasil berapa? Nah, kalau hasilnya itu dia di bawah 18,5, artinya justru kita mengalami berat badan yang kurang. Nah, normalnya itu berapa? Normalnya dia 18,5 sampai 24,9. Nah, kalau sudah mulai berlebih nih, agak gemuk, biasanya kita hanya baru berlebih ya, agak gemuk, itu dia di atas 25. Tapi kalau seandainya dia sudah kita katakan obes tingkat 1, itu dia bila sudah di atas 30. Nah, kalau udah 30 ke atas IMT-nya, itu artinya kita sudah masuk kategori obesitas ya. Jadi hati-hati banget. Bahkan buat teman-teman yang sudah di atas 25 nih, range antara 25 sampai 29,9, itu udah masuk kategori praobes. Nah, hati-hati jangan sampai berlanjut sampai ke obesitas. Slide. Nah, sekarang sebenarnya apa aja sih penyebab obesitas? Sering banget orang bilang sebenarnya genetik. Genetik, iya betul, ada faktor genetik. Tapi sebenarnya apanya sih dari genetik ini yang akibatnya justru menyebabkan kita obesitas? Sebenarnya tidak hanya sekedar faktor sifat dari sel-sel kita sendiri, tapi juga memang perilakunya juga yang biasanya diturunkan dari orang tua kita yang mengalami obesitas kepada kita anak-anaknya, sehingga tidak heran kalau kita anak-anaknya juga ikutan obesitas juga. Nah, kita seperti mungkin teman-teman boleh melihat ya di rumahnya masing-masing seperti apa. Biasanya kalau umpamanya orang tuanya mengalami obesitas, cenderung gaya makannya seperti apa sih? Nah, biasanya kan memang sudah terbiasa, mungkin porsi makannya besar, terbiasa aktivitasnya kurang, seperti itu. Akibatnya, anak-anak, namanya anak-anak ya, pasti akan meniru orang tua. Orang tua akan melakukan apa, biasanya itulah yang akan diikuti juga oleh anak-anak. Nah, anak-anaknya juga akan jadi sama, ikutan juga makannya berlebih, terus juga aktivitasnya juga kurang, olahraganya kurang, apalagi anak-anak zaman now ya. Nah, anak-anak zaman now atau orang tua zaman now justru kadang-kadang sukanya justru anak tuh kalau makin gendut makin lucu. Nah, hati-hati loh ya.
hati-hati, kebiasaan ini justru kalau dibiarkan secara terus-menerus sampai nanti dia dewasa, malah semakin sulit untuk diturunkan berat badannya dan bisa berakhir menjadi obesitas. Dan belum lagi ditambah lagi anak-anak kita zaman sekarang itu sangat apa ya, seperti bisa dibilang tuh erat banget sama gadget. Nah, ya kan, main gadget terus, main game terus, akhirnya aktivitas fisiknya kurang, olahraga kurang, main-main di luarnya kurang, itu akan semakin meminimalisir energi yang dikeluarkan, sehingga proporsinya untuk asupan yang masuk jauh lebih tinggi dibandingkan yang keluar energinya, sehingga penumpukan ini dalam jangka waktu yang panjang bisa berakhir dengan obesitas. Nah, jadi mulai juga ya, kenapa makanya dikatakan genetik, karena memang sebenarnya tidak hanya sifat selnya saja, tapi perilakunya pun diturunkan kepada anak, sehingga bisa menyebabkan hal yang sama. Ditambah lagi jadi ya itu tadi ya, maka berkembang menjadi gaya hidup yang tidak sehat. Terus mungkin ada juga kebiasaan konsumsi minuman beralkohol juga, ya, atau suka makan makanan yang tinggi gula dan lemak secara berlebihan. Nah, yang suka makan kue nih ya, yang suka makan kue atau suka makan yang berlemak-lemak gorengan dan itu sukanya berlebih banyak-banyak. Nah, itu hati-hati ya. Terus juga bisa juga terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Nah, ini juga sama, kalorinya sangat tinggi sekali, apalagi kalau tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup tinggi juga. Akibatnya obesitas deh. Slide. Nah, jadi gimana nih caranya supaya kita bisa mencegah obesitas? Yang penting pertama adalah intinya kita harus mengatur tadi ya keseimbangan antara asupan yang masuk dengan energi yang keluar. Nah, untuk yang masuk itu kita dengan atur pola makan ya, makan yang lebih bergizi tinggi. Terus juga kalau bisa kita hindari juga konsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi gula dan juga garam. Terus juga hindari junk food ya, biasakan hindari junk food. Dan kalau nanti untuk yang energi keluar yang sudah kita konsumsi yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dibakar menjadi energi, tidak menjadi disimpan dalam lemak tubuh kita. Nah, sekaligus nanti boleh juga kita lakukan pemeriksaan rutin bagi teman-teman yang punya resiko untuk terkena obesitas. Slide. Nah, terus habis itu flavonoid sendiri apa sih manfaatnya untuk obesitas? Ternyata ada teman-teman penelitiannya bahwa kalau kita mengkonsumsi sekitar 690 mg per hari katekin selama 12 minggu, itu berat badan total berat badan itu bisa berkurang kurang lebih sekitar 3 kg. Dan dia juga dapat mengurangi lingkar pinggang hingga kurang lebih sekitar 3,3 cm dan juga mengurangi persentase lemak tubuh sampai kurang lebih 1,5 kg. Jadi sebenarnya lumayan banget sih asalkan kita rajin ya konsumsi flavonoid yang mengandung katekin sebanyak 690 mg per hari itu juga bisa sangat membantu sekali untuk menurunkan berat badan kita. Slide. Nah, selain itu juga flavonoid ini juga diduga dapat berpotensi sebagai antiobesitas karena di dalam flavonoid ini dia memiliki antioksidan yang bisa bekerja sebagai penghambat lipase pankreas sehingga juga dapat menurunkan nafsu makan kita. Selain itu, flavonoid juga dianggap dapat meningkatkan kinerja kita pada saat latihan, juga bisa meningkatkan oksidasi lemak dan juga bisa mencegah obesitas sendiri. Slide. Nah, untuk flavanol FHI, ini dia memiliki 80% kokoa flavanol yang diambil dari ekstrak biji kakao. Slide. Nah, flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang juga merupakan subkelas dari polifenol. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ini itu bisa terbukti secara klinis sangat bermanfaat sekali untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita mengkonsumsinya dalam jangka pendek, itu akan terjadi pelebaran pada pembuluh darah kita. Dan kalau kita rutin mengkonsumsinya dalam jangka panjang, kita akan dapat memanfaatkan untuk manfaat antioksidannya. Tapi teman-teman, tentu aja ini tidak dapat kita nikmati begitu saja ya. Untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang, harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat. Slide.
Nah, ini kita sudah ada studi klinis yang sudah kita patenkan. Salah satunya adalah untuk diet. Nah, ini yang pasti teman-teman nih demen banget ya. Saya sendiri aja demen ya untuk yang ini. Karena ternyata dari hasil paten ini, itu dari penelitiannya itu menunjukkan kalau ekstraksi kokoa itu bermanfaat sekali untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Sehingga nih kita punya sel-sel tubuh kita itu metabolismenya tuh lebih meningkat. Sehingga lemak-lemak yang tersimpan dalam tubuh kita itu akan lebih terpakai untuk dihasilkan menjadi energi. Nah, dengan begitu simpanan lemak kita jadi semakin berkurang, dan energi kita bisa semakin bertambah sehingga kita bisa jadi semakin aktif dan lebih bertenaga lagi gitu ya. Slide. Tapi tetap ya teman-teman, kalau mau diet tetap aja jangan nanti sudah dibakar nih lemaknya sama ketoafavanol tapi makannya tetap banyak ya, sama aja ya, tetap tidak seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, selain itu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini dia merupakan otoritas keamanan pangan Eropa ya, seperti kalau di Indonesia itu adalah BPOM-nya. Nah, di sini itu kita sudah bisa mengklaim bahwa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Jadi kira-kira dikonsumsinya cukup 5 gram aja sehari, itu bisa membantu memenuhi kebutuhan tubuh sehari-hari. Tapi seperti tadi hasil penelitian, untuk teman-teman yang ingin konsumsinya untuk diet, itu bisa mengkonsumsi itu sekitar 10 gram setiap hari. Ya, 10 gram setiap hari itu bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme lemak kita supaya tadi pembakarannya lebih aktif. Nah, 10 gram ini boleh teman-teman konsumsinya 2 kali 5 gram atau 1 kali 10 gram. Boleh ditambah? Boleh saja, disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Winda untuk seminar kesehatannya. Luar biasa sekali ya Dok ya untuk presentasinya. Sebelum dibuka sesi tanya jawab melalui kolom chat ataupun melalui dengan menyalakan mikrofon, ada beberapa informasi dari SAI. Banyak. Ya. Bahwa sudah muncul ya. Bahwa nanti malam kita ada bisnis talk bersama Ibu Aci jam 8 malam melalui Zoom ya. Kemudian untuk yang mau ketemu sama Dokter Winda hari Sabtu tanggal 27 Maret jam 10 pagi di daerah Bogor, Jawa Barat di Ruang Khadijah Masjid Az-Zikra Sentul Selatan. Kemudian tanggal 28 Maret kita juga ada bisnis preview bersama Ibu Lisa Anggreni dan juga Bapak Rudi Irwanto. Sama tempatnya di Masjid Az-Zikra Sentul Selatan Bogor, Jawa Barat. Kemudian tanggal 28 Maret kita juga ada bisnis preview bersama Ibu Sri Suhesti dan juga Bapak Umar di Resto Alam Pasundan jam 2 siang. Nah, kemudian kita juga ada seminar kesehatan lagi tanggal 30 Maret acaranya jam 2 di Aeon Mall Cakung. Tiketnya berbayar 25.000 dan juga ada lucky draw-nya handphone Samsung, Cocoa Flavanol dan hadiah menarik lainnya. Untuk Bapak Ibu yang mau membeli tiketnya bisa langsung hubungi yang mengundang Bapak Ibu ya. Oke, Dok, kita langsung buka tanya jawab ya, Dok ya. Silakan. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya? Bisa melalui kolom chat atau dengan menyalakan mikrofonnya. Oke, mungkin sambil menunggu ada yang ingin bertanya, saya putarkan dulu acara FAI selanjutnya ya.
Oke, baik. Nah, itu adalah acara selanjutnya di Forever Healthy, acara Reconnection di bulan Juni tanggal 13 dan tiketnya itu seharga Rp250.000 dan banyak sekali hadiah menariknya seperti 1 unit motor, kemudian laptop dan lain-lainnya lagi. Untuk biaya tiketnya Rp250.000 bisa langsung Bapak Ibu daftarkan diri untuk mengikuti acara besar tersebut. Oke, baik kita buka kembali untuk yang mau bertanya melalui kolom chat atau menyalakan mikrofon. Silakan. Halo. Halo. Oke, mungkin kita putarkan kembali video ya. Oke, baik. Oke, Dok, sudah ada yang bertanya? Kita langsung aja ke pertanyaan ya. Oke. Dari Ibu Yeni. Dok mau tanya, apakah untuk orang kurus nanti minum flavanol bisa tambah kurus lagi nggak? Enggak, tenang aja. Yang udah tidak berlebih simpanan lemaknya sih nggak akan tambah kurus lagi kok. Tetap aja seperti biasa. Karena kan fungsi flavanol tidak hanya sekedar untuk menguruskan berat badan, tapi masih banyak sekali fungsi-fungsi lainnya. Dan bahkan fungsi utamanya itu lebih ke untuk pembuluh darah. Jadi tetap nanti akan menjadi fokus utamanya adalah untuk pembuluh darah kita terlebih dahulu. Nanti kelebihan dari flavanol yang sisanya yang lain yang tidak terpakai untuk pembuluh darah kita baru digunakan untuk yang lain-lain termasuk untuk tadi regulasi lemak atau metabolisme lemak seperti itu. Jadi tenang aja ya. Oke, baik. Kemudian dari Pak Wahyu Riansyah, izin bertanya profil dari produk Flavanol sejak kapan ya ada di Indonesia? Kalau flavanol itu sudah ada di Indonesia itu sejak tahun lalu ya. Tahun lalu 2020. Sekitar bulan September ya kalau nggak salah. Iya, mungkin nanti bisa dibantu sama pihak manajemen ya, Dok ya. Iya. Mungkin ada yang online di sini. Oh, ada Pak Ferdi. Halo, selamat. Iya, ada. Oke. Ada Pak F. Ada Pak F ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Mengenai kapan flavanol ada di Indonesia, kita mulai jualnya sejak bulan September 2020 kita jual.
Tapi sebelum kita jual, tentu saja kita eksperimen ke karyawan-karyawan lebih dulu yang jadi kelinci percobaan. Setelah aman, terbukti aman dan berkhasiat, baru kita berani pasarkan. Tentu saja setelah ada izin-izinnya lengkap dari BPOM ya. Ya sekian ya Bu Diana ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Effendi. Oke, kita lanjutkan kembali ya dok ya. Untuk Oke. Pak Banindo, izin bertanya dok, kalau pas lagi sakit mah boleh tidak konsumsi Ketoprofen? Silakan. Boleh, tetap nggak masalah. Kalau lagi sakit mah boleh konsumsi flavanol. Cuma nanti konsumsinya pas setelah makan ya, jangan sebelum makan supaya tidak menjadi semakin perih mahnya. Jadi nanti makan dulu, habis makan langsung minum flavanolnya. Boleh kok kayak oke gitu. Oke, terima kasih dok. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi melalui kolom chat atau dengan menyalakan mikrofonnya? Ya, Ibu. Halo, Ibu. Halo, Iya, boleh bertanya? Bapak ya? Oke. Silakan, Boleh, Pak. silakan Bapak. Eh, ini saya terlambat masuknya, cuman saya pengen tahu. Katanya bisa menurunkan berat badan atau obesitas, gitu. Apakah Iya. aman obat ini? Obat atau apa Kenapa, ini? Mak? Ini suplemen, Pak. Oke, suplemen. Saya selama ini berusaha menurunkan berat badan memakai itu Herbalife. Ya, Apakah ini mirip Herbalife? beda. Oh gitu. Jadi ini bukan makanan ya, tapi suplemen bukan makanan ya. Kalau Herbalife kan makanan. Iya, betul. Nah, jadi ini sebangsa suplemen tablet gitu ya? Bukan, dia bentuknya minuman, Pak. Minuman, oke. Tetap bentuknya adalah minuman coklat. Nah, nanti dia perannya ini kalau subsidi ya, menggantikan makanan. Kalau ini benar. Oh, Herbalife juga ada itu, yang burner itu. Produknya bukan, ya, tapi mesti semua dimakan, baru terjadi penurunan yang signifikan gitu. Oke, kalau Ini begitu, cukup satu. apakah Pavanol ini kita harus mengatur pola makan? Pada dasarnya sih tidak sih, Pak. Makan boleh seperti biasa, asal mungkin jumlahnya aja jangan terlalu berlebihan sekali. Itu aja sih. Sisanya Ya. biasa aja. Ya, maksud saya berapa signifikan cara kerjanya ini dalam 1 bulan bisa kelihatan berapa banyak kita makan Pavanol dan berapa kilo kita turun. Pada dasarnya ini bukan untuk obat, bukan untuk suplemen diet ya Pak, tapi dia memang memiliki manfaat dapat menurunkan berat badan. Jadi jangan salah paham terlebih dahulu. Untuk bisa turunnya berapa banyak itu akan beda-beda masing-masing orang, tergantung minumnya berapa banyak. Gitu. Ada beberapa orang yang konsumsinya itu bahkan sampai 3 kali 15 gram itu dalam waktu 3 kali 5 gram ya kemarin ya kalau nggak salah Pak Wiko itu dalam waktu 4 bulan turun sampai 15 kg. Jadi tetap orang masing-masing berbeda-beda, tergantung minumnya berapa banyak. Terus cara minumnya bagaimana, Bu? Sebelum makan, setelah makan? Paling bagus sebelum makan. Tapi kalau seandainya kebetulan Bapak memiliki mah, boleh dikonsumsi setelah makan saja supaya tidak mahnya tidak tertrigger ya. Gitu, tidak men-trigger asam lambungnya boleh. Nanti dikonsumsinya kalau biasanya sih kalau kita anjurkan kalau tujuannya untuk diet itu bisa minum 2 kali 5 gram atau 1 kali 10 gram atau boleh juga lebih dari itu sesuai tergantung nanti kebutuhan Bapak sendiri kira-kira mau seberapa cepat. Gitu. Nah, kalau untuk dari segi penampakan tubuh dia akan kurus, tapi dari segi laboratorium yang dikurangin apa? Trigliserid atau apa aja yang turun nanti itu? Nanti LDL, trigliserida, tapi tidak langsung ya Pak. Sama juga seperti tadi sebelumnya saya katakan, ini bukan obat kolesterol juga. Gitu. Jadi biasanya memang kita pantau setelah konsumsi 30 hari. Gitu.
karena saya kan dikasih dokter obat untuk menurunkan trigliserida itu. Namanya Tintin gitu apa ya? Simvastatin apa ya? Oh ya, simvastatin. Nah, itu kalau saya makan itu dengan minum ini bertentangan nggak atau memang boleh? Boleh kok Pak, nggak ada masalah. Justru dia nggak bertentangan, malah bersinergi. Sinergi. Terus seberapa jauh efektivitas Pavanol ini untuk orang yang sakit jantung seperti saya kan ada sakit jantungnya dan ada darah tingginya. Ada ini nggak ada efeknya nggak itu? Justru sebenarnya paling berefek itu justru untuk yang memiliki masalah dengan penyakit jantung, hipertensi, stroke, justru yang seperti itu, Pak. Makanya kenapa memang kita bisa mengklaim cocoa flavanol itu memang sangat bermanfaat sekali untuk elastisitas pembuluh darah. Di mana kalau pada kasus-kasus hipertensi, jantung, stroke, di situ kan pembuluh darahnya kaku. Makanya tekanan darahnya tinggi. Nah, itu kita jadi akan bisa membantu untuk memperbaiki elastisitas pembuluh darahnya sehingga bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah juga. Kalau di produk Amway ada disebut dengan omega 3, apakah ini mirip-mirip dengan itu? Mirip tapi nggak sama juga sih. Beda tempat kerjanya, Pak. Berarti ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan atau dari lemak binatang atau dari apa ya? Tumbuhan, kan kokoa, Pak. Kokoa. Iya. Coklat. Coklat. Ada juga kafe ya. Maksudnya? Ya ada juga bilang kalau menurunkan berat badan pakai bahan kafe gitu. Namanya kafe Bilka gitu, kafe jantan. Oh, kurang tahu, Pak. Tahu ya. Baik, Pak Lubrit. Mungkin kalau Jadi gini Bu, terima kasih atas keterangannya. Saya akan ikutin terus. ya, Nanti kalau kira-kira bagaimana cara memperolehnya akan saya akan catat gitu. iya. Bagaimana cara memperolehnya? Apakah melalui multi level ataukah kita bisa beli langsung? Gimana? Silahkan Bu. Saya menunggu. Pak Lubrit ya, iya Bapak bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak atau bisa langsung datang ke kantor Betul. Forever Healthy. Ya, ditunggu kedatangannya ya Pak. Di mana itu? Kita ada di Tomang Pak kantornya. Walah jauh ya, saya ke Bekasi. Bisa pakai online? Atau Bapak ditanyakan aja ke yang menghubungi Bapak aja, yang Pak. menghubungi Yang Bapak. nge-share Bapak link ini. Yang share saya dokter ini yang bicara ini siapa namanya? Hah? Saya tidak ada nge-share apa, Pak. Ya dokter juga, ada dokter orang Batak itu siapa namanya? Ya, ditanyakan aja ke dokter tersebut. Oh gitu ya, makasih. Iya, betul. Saya kira orangnya itu. Saya terlambat, maaf, saya terlambat masuknya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Yang undang. Baik, kemudian kita lanjutkan kembali ya dok ya, dari Pak Yohanes. Yang Dokter Winda, detoksifikasi itu datangnya hanya sekali saja atau bagaimana? Khusus untuk kita yang sudah minum cocoa flavanol. Terima kasih dok. Oke, detoksifikasi itu bisa terjadi lagi, Pak. Karena kan memang pada dasarnya tubuh kita akan terus melakukan detoksifikasi. Nah, cuman biasanya nggak selalu kondisinya itu seberat pada saat kita lagi detoksifikasi total seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu. Biasanya mungkin kalau seandainya ini kita tiba-tiba kok kayaknya rasanya ada reaksi detoksifikasi yang agak lebih berat lagi ya, bisa jadi sebelumnya Bapak ada sedang terpapar dengan logam berat, bisa jadi. Sehingga pada saat pengeluarannya itu butuh usaha yang lebih, sehingga jadi agak lebih terasa lagi proses detoksifikasinya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih, nggak usah khawatir kalau seandainya terjadi lagi reaksi detoksifikasi tersebut. Dinikmati saja, tetap diperbanyak minum air putihnya. Nah, jadi dan tetap di-maintain dengan cocoa flavanolnya untuk membantu mempercepat proses detoksifikasi tersebut, gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Dok, ada yang kelompat nih pertanyaannya. Dari sang legend flavanol ya. Oh. Selamat pagi Dokter Winda, mau tanya kalau obesitas itu terkadang ada yang nggak sabaran konsumsi cocoa flavanol. Itu bagaimana dengan pola makannya? Apa saja? Pagi apa siang apa malam? Atau gimana gitu?
Makasih, Dok. Oke, sebenarnya Silakan. begini. Pada dasarnya untuk pola makan sendiri sih standar saja ya, tetap seperti pola makan biasa. Cuman mungkin boleh kalau memang yang mau dibantu juga untuk diatur pola makannya, pada dasarnya tetap kalau kita mau diet bukan berarti kita skip makan. Ya, bukan berarti jadi tidak makan terus supaya biar cepat kurusnya. Enggak. Malah dengan kita menghindari makan itu malah akan membuat mekanisme bouncing. Sehingga bukannya kita malah turun berat badan, kita resiko malah nanti pada saat kita makan penyerapannya malah jadi terlalu besar sehingga malah lebih naik justru berat badan kita. Nah, itu justru pola diet yang salah. Jadi kalau seandainya mau diet, justru harus tetap makan. Makan saja hanya jumlah yang dimakan itu dikurangi gitu ya. Pagi apa, siang apa, malam apa, pada dasarnya sih tetap sama ya. Kita harus ada komposisinya karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga-tiganya tetap ada, cuma proporsinya aja yang diperkecil seperti itu. Jadi diperkecil untuk proporsi karbohidrat dan lemaknya, perbanyaknya di protein, plus ditambah perbanyak juga untuk asupan seratnya. Nah, ini kadang-kadang yang suka lupa itu adalah serat, gitu kan. Disuruh makan sayur atau buah, dimakan tapi cuma sedikit, bilangnya udah makan. Nah, padahal itu bisa membantu banget loh dengan kita memperbanyak makan buah dan sayur, itu akan membuat perut itu terasa lebih kenyang, sehingga juga membantu kita untuk membatasi juga untuk makanan asupan yang lainnya seperti karbohidrat dan lemaknya. Jadi paling seperti itu aja sih, jadi banyakin aja, yang penting komposisi buah dan sayurnya, untuk nasinya dikurangin, terus juga batasi konsumsi yang digoreng-goreng ya, lebih bagus yang dipanggang ataupun direbus, kalau bisa yang mentah-mentah akan lebih bagus lagi gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Dok, dari Pak Marcel. Izin bertanya, Dok, saya sekarang sedang melakukan diet dengan cocoa flavanol. Pagi saya minum flavanol ditambah dengan madu. Pagi saya minum flavanol terus ditambah dengan madu, siang dan malam saya makan seperti biasa. Oke, apakah ini udah benar, Dok, dietnya? Silahkan, Dok. Sudah benar, ya udah benar kok Pak untuk dietnya. Cuma mungkin boleh juga daya flavanol ini juga diminum pada malam hari, meningkatkan pembakarannya juga gitu. Pembakaran lemaknya biar tetap meningkat, itu bisa dikonsumsi tidak hanya pada pagi hari saja, tapi juga pada sore atau malam harinya. Jadi supaya makin terbakar flavanol gitu. Makin terbakar lemaknya, sorry. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Untuk pertanyaan dari chat sudah habis. Tapi ada yang mau bertanya ya, Pak Landung? Pak Landung? Halo, Pak. Pak Landung? Oke, mungkin kita coba tanyakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya mungkin. Sepertinya sudah tidak ada ya, Dok ya. Sepertinya sudah cukup. Hari ini pekerjaan saya cukup santai ya. Iya, nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya, Dok ya, dengan tema yang sama, cocoa flavanol untuk obesitas di jam 8 malam. Bapak Ibu bisa mengikuti kembali acara Zoom seminar kesehatan bersama Dr. Winda. Saya akhiri aja ya, Dok ya, untuk seminar hari ini. Bapak Ibu terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan jaga selalu kesehatan. Selamat siang. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih dokter Winda cantik. Sama-sama Bapak Ibu. Thank you. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Habis beli